أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Apa ada perintah pakai jilbab dalam Al-Quran? Nggak ada sih kalau perintah pakai jilbab dalam Al-Quran. Tapi kalau dalil di dalam Al-Quran yang memerintahkan untuk memakai hijab, itu ada. Nih, baca sendiri ya. Jangan khawatir, ajaran di dalam Islam itu semua ada dalilnya kok. Bukan karangan-karangan sendiri. Kenapa para istri pertama tidak bagi suami kawin pet sedangkan dihalalkan? WKWK, KW, 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 KW. Nggak ada dalil yang mewajibkan perempuan harus mengizinkan suami berpoligami. Tapi bagi mereka yang mengizinkan, tentu saja ada alasan kuat mengapa harus mengizinkan. Dan itu sah-sah saja. Islam adalah agama yang penuh solusi. Salah satunya adalah poligami. Ya kalau nggak ada masalah, kenapa harus cari solusi? Aku juga heran, ada pula juga yang pakai hijab. Loh, katanya hijab bukan hanya untuk orang Islam. Kok bingung dewe? Kalau aja di sosmed orang Islam ngeritik orang yang di luar Islam memakai hijab tapi dia melakukan hal yang gak baik, kalian selalu punya jawaban kalau hijab bukan hanya untuk orang Islam, titik. Itu jawaban yang udah umum sekali saat ini. Tapi ketika kalian melihat orang yang memakai hijab, dia melakukan hal yang gak baik, langsung ketahuan agamanya apa sama kalian. Iya Pak ya, yang lihat video ini percaya apa enggak? Kalau kalian gak percaya, harus percaya. Karena mereka selalu punya celah untuk menjelekan orang-orang Islam. By the way, Anda mau nggak kalau suaminya poligami? Serius nanya nih. Serius saya nggak bisa jawab Bapak, karena saya bukan manusia yang suka berandai-andai. Dan lagian tuh ya, di Islam itu, poligami itu tidak wajib. Cuman juga tidak dilarang bagi mereka yang mampu. Terus, semisal ada lelaki yang datang ke istrinya dan minta izin untuk poligami, ya tidak serta-merta sang istri harus mengizinkan dengan alasan itu sudah kehendak Allah. Tidak seperti itu. Yang namanya kehendak Allah itu berarti syarat-syarat yang dikehendaki Allah itu sudah terpenuhi. Dan itu juga tidak mudah. Jadi Anda jangan beranggapan kalau di Islam itu juga bebas menikah lebih dari satu kali. Karena itu udah kehendak Allah. Nggak seperti itu Bapak. Banyak yang beristri lebih dari satu. Tapi apakah semuanya sesuai dengan yang dikehendaki Allah? Jadi jangan salahkan agamanya, oknumnya. Mau jadi istri keberapa Kak? Mau jadi istri yang keimanan dan ketakwaan terhadap agama Islam bertambah setiap hari. Kebahagiaan dunia dan akhiratnya terjamin. Kebeli apa aja, kemana aja bisa. Keluarganya bahagia, kesehatan mental dan fisiknya terjaga. Kemudian yang nanya bisa beristri berapa? Mau dipoligami nggak Kak? Jawab dengan Viti ya. Oke, ini aku jawab. Siapa yang ngajak poligami? Kamu. Kalau gitu, kamu pastiin dulu kamu mampu untuk berpoligami. Kalau udah benar-benar yakin, baru deh call me. Nanti aku cariin yang mau dipoligami. Masih didoakan masuk surga. Sholawat ya. Oke, saya tidak perlu menjelaskan apa sih sebenarnya sholawat itu dalam Islam. Saya tetap memakai diksi masih didoakan masuk surga. Lagi pula, nggak ada salahnya kalau kami umat muslim mendoakan Rasulullah agar masuk surga. Karena nature beliau adalah manusia yang bertuhan. Tidak mungkin menjadi Tuhan ataupun sesembahan. Beliau adalah Rasul, pembawa risalah, pembawa ajaran untuk manusia. Karena Allah tahu yang bisa memberikan pengajaran kepada manusia adalah manusia juga. Bukan dirinya sendiri yang turun ke dunia. Dan kalaupun Allah tidak memerintahkan kami untuk bersolawat, kami juga akan tetap mendoakan beliau. Karena jasa beliau terhadap umat muslim, terhadap agama Islam itu luar biasa. Sesama muslim aja Allah meminta untuk saling mendoakan. Apalagi ini Rasulullah.
Allah meminta untuk bersolawat. Dan pada faktanya, hikmah dari solawat itu juga kembali ke orang yang bersolawat itu sendiri. Gitu. Alhamdulillah, akhirnya saya meninggalkan Islam karena Al-Quran memerintahkan untuk mengimani Taurat dan Injil. Subhanallah. Astagfirullah. Kamu bahagia dan kami pun juga bahagia. Karena satu orang yang murtad, Allah berjanji akan mendatangkan suatu kaum yang lebih beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Gereja Batakaro Protestan. Saya juga dulu itulah gerejaku. Tapi sekarang sudah, alhamdulillah, pusing saya memahami dogma pendeta. Banyak yang terpanggil, tetapi sedikit yang terpilih. Mungkin Mas Agus memang udah terpanggil dan terpilih. Terpilih untuk dipusingkan. Mat Idul Fitri ya, versinya Naruto, situ berani kasih selamat Natal gak? WK banyak banget. Jujur bang, dulu sebelum tahu, saya sering mengucapkan kepada keluarga saya, teman-teman saya ketika mereka merayakan Natal. Tetapi sekarang karena sudah tahu, saya memilih untuk tidak mengucapkan. Karena itu bertentangan dengan agama Islam, yang berarti mengakui adanya Tuhan selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gini bang, kita tidak boleh menyalahkan arti dari toleransi. Toleransi adalah tidak memaksakan orang lain sepaham dengan kita. Begitu juga dengan sekarang. Kami juga tidak memaksakan teman-teman di luar Islam untuk memberikan selamat kepada kami. Karena kami juga tidak tahu aturan atau ajaran dalam agama kalian gimana kalau memberikan selamat kepada kami. Jadi sebagai bentuk toleransi, kami juga tidak memaksa kalian memberikan selamat kepada kami. Dan nanti jika kalian juga melakukan upacara-upacara atau memperingati hari-hari besar, sebagai bentuk toleransi kami adalah membiarkan kalian mengadakan upacara atau acara-acara tertentu dan tidak mengganggu. Tapi untuk memberikan selamat, mohon maaf, itu sangat bertentangan dengan ajaran kami. Jadi gini bang, kalau ada teman nonis yang sakit, kita juga wajib mendoakan. Teman nonis yang kelaparan, kita juga wajib memberi makan. Teman nonis yang sedang kesusahan, kita juga wajib untuk membantu. Jadi jangan campur adukan toleransi dan kewajiban. Sekali lagi, jangan salah mengartikan dari toleransi. Semangat!